Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air dan tidak ketinggalan juga bagi fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara melalui seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Informasi sebelumnya mengatakan bahwa batas 31 Januari 2024, yaitu batas paling lambat usul formasi calon aparatur sipil negara 2024, baik CPNS maupun P3K, yang disampaikan oleh masing-masing pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Nah, tentunya dalam ini kepada BKN dan Menpan RB, Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan berbagai informasi yang mengatakan bahwa usul formasi kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2024 dari masing-masing daerah belum maksimal sampai ke pemerintah pusat, maka akan diberikan lagi kesempatan hingga 4 hari lagi ke depan. Disampaikan bahwa usulan kebutuhan rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024 via SIASN paling lambat 16 Februari 2024. Jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu ya, terutama Bapak Ibu honorer, untuk mengawal usulan formasi dari masing-masing daerahnya. Sehingga nantinya semua usulan itu bisa tercover dan bisa sampai ke pemerintah pusat yang akhirnya diasesikan itulah nantinya real kuota formasi calon pegawai negeri sipil dan P3K 2024 dari masing-masing daerah. Nah tentunya Bapak Ibu di balik semua itu, bila formasinya tidak memadai sebagaimana yang dikeluhkan oleh para honorer selama ini, maka harapan tentunya sia-sia. Jadi bagi Bapak Ibu honorer yang mana daerahnya belum lagi menyampaikan usul atau mungkin formasinya yang sudah diusul itu kurang, masih bisa sampai tanggal 16 Februari 2024, 4 hari lagi ke depan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi berikut dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jakarta, Humas Badan Kepegawaian Negara, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan perpanjangan waktu kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan usulan kebutuhan aparatur sipil negara dalam rekrutmen calon ASN 2024 paling lambat tanggal 16 Februari 2024. Ini informasinya Bapak ya resmi ya. Ini informasi publik dari Panselnas, Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara 2024. Masih diberi kesempatan 4 hari lagi ke depan yaitu 16 Februari 2024. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi menjelaskan kalau perpanjangan waktu usulan ini sudah disampaikan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi lewat surat BKN nomor 967 garing B datar BP titik 01.01 garing SD garing D 2024 tanggal 7 Februari 2024 yang lalu. Artinya 3 hari yang lalu itu 5 hari yang lalu Bapak Ibu sudah disampaikan hal ini oleh ya BKN kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian lewat surat BKN dengan nomor 967 2024 7 Februari 2024.
Jadi Bapak Ibu honorer, jangan lengah ya. Silakan kawal terus pengusulan formasi calon aparatur sipil negara, baik formasi CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Ada dasarnya Bapak Ibu, ya, sehingga nantinya pada tanggal 16, tentu setelah itu ya usul tidak akan diterima lagi oleh pusat. Untuk sementara Bapak Ibu, karena sudah dibatasi tanggalnya hanya sampai tanggal 16. Sejak penyederhanaan layanan manajemen ASN digalakkan pada 2022 yang lalu, BKN sudah menyediakan layanan proses usulan hingga verifikasi validasi kebutuhan ASN ke dalam proses digital, yakni melalui sistem informasi ASN atau SIASN, yang mana tujuannya tidak lain yaitu untuk mengetahui jumlah dan jenis jabatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan organisasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Digitalisasi layanan ini bertujuan agar perencanaan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara ini diproses secara terintegrasi antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah. Terangnya pada Senin 12 Februari 2024 di Jakarta. Lebih lanjut, Nanang menjelaskan, usulan peta jabatan dan informasi jabatan yang telah disampaikan melalui SIASN, layanan perencanaan, selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini sebagai acuan usulan rincian formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Jadi baru saja informasinya Bapak Ibu. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar para PPK, dalam hal ini para pejabat pembina kepegawaian instansi, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah yang sampai saat ini belum menyampaikan usulan peta jabatan dan informasi jabatan melalui SIASN agar mengoptimalkan perpanjangan waktu usulan ini dengan semaksimal mungkin dan menyampaikannya paling lambat Jumat 16 Februari 2024. Jadi ini informasi yang dapat kita percaya Bapak Ibu karena ini kemungkinan untuk menjawab ya keresahan para honorer yang mengatakan bahwa usulan formasi calon aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K di daerahnya itu minim. Demikian dengan informasi terakhir dari FGH NLSPI ya, dari Forum Honorer ya, yang mengatakan bahwa tahun ini minim formasi yang diusulkan. Nah, masih ada kesempatan Bapak Ibu. Silakan diingatkan daerahnya supaya menyampaikan usulan formasi semaksimal mungkin untuk menampung jumlah honorer ataupun kebutuhan ASN baik P3K maupun CPNS di daerahnya masing-masing. Demikian informasinya. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini informasi yang dipublikasi oleh Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.